dictionaries and novels, seperti itu. Nah, kemudian untuk aturan penggunaan koma yang kedua, untuk memisahkan independent clause dan klausa yang didahului verb voice yaitu for, and, nor, but, or, yet so. Oke, untuk independent clause sendiri itu adalah klausa yang bisa berdiri sendiri. Jadi untuk memisahkan klausa yang berdiri sendiri, bisa berdiri sendiri, dan juga klausa yang didahului dengan verb voice ini tadi. Verb voice itu singkatan dari for, and, nor, but, or, yet so. Misalnya, contohnya di sini, I want to buy a new car, but it is too expensive. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada dua klausa dalam kalimat ini. Yang pertama, klausa pertama adalah I want to buy a new car, di mana dia termasuk independent clause, klausa yang bisa berdiri sendiri. Tanpa bantuan apapun dia tetap bisa menjadi kalimat. Klausa yang bisa menjadi kalimat atau bisa berdiri sendiri, saya ingin membeli mobil baru. Nah, itu kan sudah cukup ya, bisa berdiri sendiri. Kemudian dipisahkan dengan klausa yang kedua, yaitu but it is too expensive, tapi itu terlalu mahal. Tapi itu terlalu mahal, apanya? Karena masih belum jelas apanya, makanya ini yang disebut klausa yang kedua itu tadi, yang didahului dengan verb voice. Kebetulan untuk contoh kalimat ini dia menggunakan but ya, menggunakan but. Nah, jadi penggunaan koma itu ditulis untuk memisahkan independent clause dan klausa yang didahului dengan verb voice. Verb voice di sini ada but di sini, jadi kita taruh koma sebelum verb voice ini, sebelum kata but. Oke. Kemudian untuk yang ketiga, untuk memisahkan dependent clause dan independent clause. Oke. Kalau misalnya bedanya dengan yang kedua tadi ada verb voice-nya, ada for, and, nor, but, or, yet so. Untuk yang ketiga, aturan ketiga ini memang tidak ada verb voice-nya, tetapi juga tetap harus dipisah. Misalnya, when I was a kid, I studied in a well-known kindergarten. Oke, jadi ketika saya kecil, saya tuh belajar di TK yang terkenal, misalnya seperti itu ya. Jadi when I was a kid, ini yang termasuk dependent clause, kalau saya tidak bisa berdiri sendiri, karena artinya masih gantung ketika saya masih kecil. Nah, harusnya ada lanjutannya ya. Makanya dia disebut dependent clause. Nah, ini kita harus pisah dengan penggunaan koma seperti ini. When I was a kid, kemudian koma. Nah, lalu merujuk kepada, melanjutkan kepada independent clause ini, I studied in a well-known kindergarten. Jadi harus dipisah dengan koma antara dependent clause dan juga independent clause. Gitu, antara klausa yang masih bergantung dan juga klausa yang sudah bisa berdiri sendiri atau independent clause. Kemudian aturan yang keempat, untuk memisahkan kata atau frasa dari sisa kalimat yang tidak penting untuk makna kalimat. Frasa yang memberikan tambahan informasi tentang subjek. Jadi maksudnya tidak penting di sini adalah frasa yang memberikan tambahan informasi tentang subjek. Misalnya